Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Nogososro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya, Maiso Jenar diajak oleh Kebu Kanigoro melihat latihan Bagus Handoko atau Aryo Saloko dan Putut Karangtunggal di sebuah ruangan di mana mereka dapat mengintip mereka yang sedang latihan itu. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Desis Maiso Jenar. Kakang Kanigoro memang mempunyai kegemaran berteka-teki. Tetapi teka-teki yang pertama telah aku tebak dengan tepat. Sekarang aku menyerah. Sebab pada saat aku meninggalkan Demak, aku tidak sempat menanyakan kepada Niselo apakah ia mempunyai murid yang sekaligus menjadi adik seperguruan. Maiso Jenar, bisik Kebu Kanigoro bersungguh-sungguh. Kau pasti pernah mengenal anak itu. Bukankah sepeninggal adik Kebu Kenongo, kau masih beberapa tahun lagi tinggal di Demak sebelum keadaan memburuk? Maiso Jenar mengangguk. Kalau demikian kau pasti mengenalnya, sambung Kebu Kanigoro. Anak itu adalah anak yang aneh. Sebenarnya ia tidak betah untuk tinggal terlalu lama di suatu tempat. Ia datang berguru hanya apabila ia inginkan. Ia datang sewaktu-waktu tanpa aturan. Meskipun demikian, kecerdasannya sangat mengagumkan. Ia dapat menguasai segala ilmu hanya dalam waktu yang sangat singkat. 1/10 dari waktu yang diperlukan oleh anak-anak muda yang lain. Bahkan kurang dari itu. Ia datang kemari mencari aku untuk minta diri. Dia mendapat nasihat dari seorang wali yang terkemuka untuk mengabdikan diri di keraton Demak. Ketika wali itu melihatnya menunggui Padigogo di ladang. Seorang wali, tanya Maiso Jenar. Siapakah dia? Seorang yang bertubuh tinggi besar, berikat kepala wulung dan berbaju wulung pula, jawab Kebu Kanigoro. Sunan Kalijogo, gumam Maiso Jenar. Ya, Kebu Kanigoro menegaskan. Ia baru saja datang dari pamancingan di pantai selatan menuju ke Demak. Pada saat itulah ia berkata kepada Putut itu, "Hei, anak yang mendapat anugerah Allah, pulanglah dan pergilah ke Demak. Jangan asik menunggu pagagan, sebab kelak kau akan menduduki tahta." Demikian nasihat Sunan Kali. Dan agaknya anak itu akan mencoba memenuhinya. Ia datang untuk minta diri kepadaku dan sekedar menambah bekal bagi masa depannya. Dada Maiso Jenar berdebar-debar mendengar cerita itu. Seorang yang diramalkan untuk memegang tahta. Apakah ia mempunyai hubungan dengan Kakang Kanigoro? Tanya Maiso Jenar pula. Ada, jawab Kanigoro. Dan barangkali aku belum menyebutkan hubungan itu. Ia adalah putra adik Hei, Maiso Jenar terkejut. Putra Kakang Kebu Kenongo? Adakah dia si Karebet yang nakal itu? Kebu Kanigoro mengangguk. Karebet yang kemudian dikenal bernama Joko Tingkir setelah ia dipelihara oleh Nyai Ageng Tingkir, kakak perempuan Nyai Kebu Kenongo. Maiso Jenar menarik napas dalam-dalam. Tak disangka-sangka sebelumnya ia akan dapat bertemu dengan anak kakak perguruannya, yang bahkan oleh seorang wali yang terkenal diramalkan untuk menjadi raja. Nah Kakang, kata Maiso Jenar kemudian, marilah kita temui mereka. Kebu Kanigoro menggeleng. Tidak mungkin, jawabnya. Muridmu akan menjadi heran melihat ada 2 orang yang menamakan diri Maiso Jenar. Maiso Jenar tertegun. Lalu bagaimana? Ia bertanya. Dan ingat
kau harus membersihkan janggut dan kumismu di hadapan anak itu, supaya ia mendapatkan wajah Maesa Jenar yang sebenarnya tanpa curiga. Aku pun akan berbuat demikian, tentu saja di tempat lain, sehingga apabila aku kemudian bertemu dengan anak itu, ia tidak akan mengenalku lagi. Lagi Maesa Jenar terpaksa tersenyum, meskipun ia benarnya ingin segera dapat menemui kedua anak muda itu. Namun bagaimanapun ia terpaksa menuruti nasihat Kebo Kanigoro. Sehari itu Maesa Jenar menunggu saja matahari di langit rasanya sangat lambatnya, seolah-olah dengan segannya mengarungi langit menurut garis edarnya. Lingkaran-lingkaran cahayanya yang menembus lubang-lubang di atas ruang itu dengan lesunya berjalan ke arah yang berlawanan. Ketika matahari telah condong, Putut Karangtunggal meninggal Saloko seorang diri. Anak itu oleh gurunya yang sebenarnya adalah Kebo Kanigoro dilarang meninggalkan ruangan itu sebagai suatu cara berprihatin. Dan apa yang dicapainya adalah sangat menggembirakan, meskipun kadang-kadang terselip juga beberapa pertanyaan mengenai gurunya. Ketika Putut Karangtunggal itu hilang ke balik lorong pintu ruangan itu, berbisiklah Kebo Kanigoro, "Maesa Jenar, kau dapat menemui Karebet itu saja dahulu." "Sekarang?" tanya Maesa Jenar. "Ya, ikutlah aku," jawab Kebo Kanigoro. "Muridmu itu akan hilang di situ." Kemudian Maesa Jenar melangkah mengikuti Kebo Kanigoro, melingkar sepanjang lubang gua yang gelap, dan yang sebentar kemudian muncul di sebuah ruangan lain yang agak lebar pula, yang banyak terdapat di sepanjang saluran gua itu. Di dalam ruangan itu pula lah mereka bertemu dengan Putut Karangtunggal yang sedang berjalan keluar. Ketika ia melihat kedua orang itu, ia terkejut, tapi kemudian ia mengangguk hormat. "Selamat sore paman berdua." "Selamat sore Karangtunggal. Permainanku sudah hampir selesai. Ini adalah pamanmu yang sebenarnya," sahut Kanigoro. Karangtunggal sekali lagi membungkuk hormat pada Maesa Jenar sambil berkata, "Baktiku untuk paman Maesa Jenar." Maesa Jenar tersenyum, ia melangkah maju. Sambil menepuk bahu anak muda itu, ia berkata, "Permainanmu sudah sempurna, Karebet. Ketika aku datang mula-mula di bukit ini, benar-benar aku tidak menduga bahwa kaulah yang menamakan diri Karangtunggal." "Paman Kebo Kanigoro yang mengatur semuanya bersama Eyang Ismoyo," jawab. Maesa Jenar menoleh kepada Kebo Kanigoro sambil berkata, "Untunglah bahwa kepalaku belum pecah memikirkan permainan kalian yang aneh itu." Kemudian kepada Karangtunggal ia meneruskan, "Nah Karebet, kau sudah banyak mendengar tentang aku, tentang seorang wali yang menasihatkan kepadamu untuk mengabdi ke Demak." Karebet menundukkan kepalanya, katanya lirih, "Mudah-mudahan paman melimpahkan pangestu kepadaku, meskipun semuanya itu hanyalah sebuah mimpi yang cemerlang. Namun setidak-tidaknya aku akan dapat mengabdikan diri pada tanah kelahiran ini." "Bagus," sahut Maesa Jenar. "Kau harus mulai dengan semangat pengabdian. Jangan kau mulai dengan suatu tekad yang berlebih-lebihan, supaya kau tidak mudah menjadi kecewa. Akan aku junjung tinggi segala pesan paman Maesa Jenar," jawab Putut Karangtunggal sambil membungkukkan tubuhnya sebagai suatu pernyataan janji. Tidak saja kepada Maesa Jenar, Kebo Kanigoro, tapi juga kepada diri sendiri. "Maesa Jenar," sela Kebo Kanigoro, "kemudian bawalah pisauku ini bentar lagi. Apabila ruangan-ruangan ini telah gelap, masuklah ke dalam ruang muridmu. Kau dapat menyusur lubang itu dan akan sampai ke dalamnya tanpa cabang yang lain. Aku akan menunggumu di ruang sebelah ini. Kemudian kita keluar bersama-sama, supaya kau tidak usah mencari-cari jalan." "Baiklah Kakang," jawab Maesa Jenar. "Jangan banyak berkata tentang waktu lampau. Ajaklah ia keluar, karena segala sesuatu telah kau anggap cukup."
Kanigoro menyambung, dan seterusnya kau dapat menuntunnya dengan suatu cara yang lebih baik dari yang pernah kau pergunakan. Baiklah kakak, jawab Maiso Jenar sekali lagi. Aku menunggumu di sebelah. Dari ruangan ini kau akan dapat melihat sinar obor yang akan segera aku nyalakan kalau ruangan itu telah gelap benar. Berkata Kanigoro pula, aku juga selalu datang pada saat-saat semacam itu, meskipun hanya karena aku harus menyembunyikan wajahku. Setelah itu Kebo Kanigoro segera melangkah pergi diikuti oleh Putut Karang Tunggal. Untuk sesaat Maiso Jenar mengagumi anak kakang seperguruannya itu sampai hilang ke dalam sebuah mulut lubang gua itu. Kemudian Maiso Jenar mempersiapkan diri untuk segera menemui muridnya supaya perasaannya tidak menggelora. Saat kemudian udara menjadi semakin sejuk. Semburat merah telah memancar di langit sebagai sisa-sisa cahaya matahari yang telah membenamkan dirinya. Ia tidak sabar untuk menunggu lebih lama lagi. Karena itu segera ia pun berjalan menyusur gang sempit menuju ke ruang di mana Aryo Saloka sedang membacakan dirinya. Ketika ia sampai di mulut gang itu, ia mendengar langkah-langkah di dalamnya. Agaknya Aryo Saloka masih mempergunakan waktunya untuk berlatih. Sebab di dalam ruangan yang sepi itu, ia benar-benar tidak mau menyia-nyiakan waktu. Karena itu ia mempergunakan setiap waktunya untuk melatih diri agar segera dapat dicapai suatu tingkatan yang dikehendaki oleh guru. Mula-mula ia bermaksud demikian agar dapat segera meninggalkan ruangan yang menjemukan itu. Tapi lambat laun ia berpendapat lain. Ia semakin menjadi tertarik dan bersemangat mendalami ilmunya karena ilmu itu sendiri, bukan karena kejemuan dan kesunyian. Dengan hati-hati Maiso Jenar melangkah masuk sehingga tidak menimbulkan suatu suara yang menarik perhatian muridnya yang sedang tekun. Apalagi saat kemudian anak itu agaknya sedang memusatkan segenap perhatiannya, mengatur jalan pernapasan dan disilangkannya satu tangannya di depan dada, satu lagi diangkat tinggi-tinggi dan satu kakinya ditekuknya ke depan. Saat kemudian tubuhnya sebagai anak panah melontar maju. Tangannya yang diangkat tinggi-tinggi itu terayun deras mengarah kepada sebuah batu padas di dinding gua itu. Maka kemudian terjadilah suatu benturan yang dahsyat dan disusul dengan lontaran pecahan batu padas itu berserak-serakan. Itulah pukulan Sosro Birowo yang telah dimiliki oleh seorang anak sebesar Aryo Saloka. Melihat hasil yang dicapai oleh muridnya itu, hampir Maiso Jenar tidak dapat menahan diri. Apa yang dicapainya dengan cara penurunan ilmu Ki Ageng Pengging Sepuh sampai bertahun-tahun itu dapat dipelajari Aryo Saloka kurang lebih hanya 1 bulan. Dengan cara penurunan ilmu adik seperguruan. Karena itu ya sekarang percaya bahwa Kebo Kanigoro benar-benar melampaui Ki Ageng Pengging Sepuh yang kebetulan adalah gurunya yang bergelar Pangeran Handayaningrat. Meskipun demikian, apa yang terlahir dari mulutnya adalah berbeda sekali dengan perasaannya. Maka katanya lantang, "Ulangi." Aryo Saloka terkejut. Segera ia menoleh dan membungkuk hormat kepada gurunya yang dirasanya pada saat terakhir mempunyai kebiasaan yang jauh berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya. Ketika ia mendengar gurunya mengucapkan kata-kata itu, wajahnya segera menjadi muram. Ia merasa bahwa apa yang baru saja dilakukan sama sekali tidak memuaskan gurunya. Jelek sekali, gumam Maiso Jenar. Meskipun sebenarnya hatinya muji, sebab apa yang dilakukan Aryo pada waktu itu sama sekali tidak jauh berselisih dengan apa yang dapat dilakukannya sebelum ia melakukan samadhi dan menemukan hakikat dari watak setiap unsur gerak dari ilmunya. Sehingga menurut Kebo Kanigoro, ia telah dapat menyamai gurunya sendiri. Mendengar suara gurunya itu, Aryo Saloka menundukkan kepalanya. Ia sangat bersedih bahwa ia mengecewakan.
Melihat sikap Aryo Maiso Jenar menjadi sangat terharu, hampir saja ia melompat dan membelai kepala muridnya. Untunglah bahwa ia dapat menahan diri sambil mengatur perasaannya. Ia berkata, "Aryo, lihat batu hitam itu." Dengan mata yang suram, Aryo memandang sebuah batu hitam sebesar kepalanya dalam keremangan petang yang terselip di antara batu-batu padas yang menjorok pada dinding gua. "Apa yang kau lihat itu?" bentak Maiso Jenar. "Sebuah batu hitam yang terjepit di antara batu-batu padas," jawab Aryo dengan suara yang dalam. "Itulah sebabnya kau tidak dapat maju," bentak Maiso Jenar pula. "Perhatianmu terpecah-pecah pada semua masalah yang tak berarti. Aku bilang, lihat batu hitam itu. Aku sama sekali tidak menanyakan apakah batu itu terjepit batu padas atau terletak di atas tanah. Seharusnya kau pun hanya melihat batu hitam itu. Batu hitam itu saja yang menjadi pusat perhatianmu. Tidak peduli apakah batu itu tergantung di langit atau apapun." Sekali lagi Aryo menundukkan kepalanya, tapi ia mendapat suatu petunjuk yang sangat berarti dalam hidupnya, bahwa ia tidak boleh memandang setiap masalah tanpa pemusatan persoalan, sehingga masalah pokoknya dapat menjadi kabur karena masalah tetek bengek yang dapat membelokkan perhatiannya. "Aryo," kata Maiso Jenar kemudian, "ulangi dan pecahkan batu hitam itu." Kali ini Aryo Saloko tidak mau mengecewakan gurunya lagi. Dengan penuh tekad, ia membulatkan perhatiannya, mengatur pernapasannya. Satu kakinya diangkat dan ditekuknya ke depan. Satu tangan menyelang dada dan satu lagi diangkatnya tinggi-tinggi. Dengan satu loncatan yang dahsyat, Aryo Saloko mengayunkan tangannya. Diikuti sebuah teriakan nyaring, dan batu hitam yang terjepit di antara padas itu pun hancurlah berbungkah-bungkah. Sekali lagi Maiso Jenar terguncang hatinya. Anak itu benar-benar telah menguasai Sosro Birowo dengan baik dalam bentuk lahirnya. Tapi baginya adalah sudah terlalu cukup, namun ia masih mencoba menahan perasaannya. Seakan-akan ia sama sekali tidak menaruh perhatian atas muridnya itu, tetapi ia bahkan duduk di tengah dengan enaknya sambil mengeluarkan pisaunya. Dengan tenangnya Maiso Jenar mulai mencukur janggut dan kumisnya. Arya mula-mula tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh gurunya. Tapi sikap acuh tak acuh itu telah mengecilkan hatinya pula, dan di samping itu ia semakin tidak mengerti pada sifat gurunya yang menjadi aneh dan lain. Dalam kebimbangan itu kadang-kadang terselip di sudut hatinya suatu pertanyaan. Apakah orang yang menuntunnya selama ini benar-benar gurunya yang membawanya mengembara dari satu tempat ke tempat lain, sejak melarikan dari Banyu Biru? Alangkah jauh bedanya. Sejak ia terpisah dalam salah sebuah saluran di dalam gua ini, kemudian tersesat masuk ke dalam ruangan ini, ia merasakan bahwa gurunya menjadi berubah sifat. Beberapa hari ia tinggal sendiri dalam ruangan ini sampai kemudian gurunya menemukannya di sini. Yang mula-mula didengar dari mulut gurunya bukanlah pernyataan gembira, tetapi bentakan-bentakan kasar dan marah. Apakah Maiso Jenar dapat berbuat demikian? Dan apakah dalam beberapa hari itu sudah cukup waktu untuk menjadikan gurunya berwajah gelap oleh kumis dan jenggot yang tumbuh demikian lebatnya? Sekarang ia melihat orang yang meragukan itu mencukur janggut dan kumisnya, tetapi kemudian ia menjadi kecewa sekali. Sebab setelah orang yang diragukan itu berwajah bersih, benarlah ia adalah Maiso Jenar, gurunya yang membawanya pergi dari Banyu Biru, yang menuntunnya dengan penuh kasih sayang, tapi yang akhir-akhir ini selalu kecewa kepadanya, kecewa kepada kelambanannya. Sampai beberapa saat ia masih saja kaku berdiri memandangi Maiso Jenar membersihkan wajahnya. Sekarang Aryo tidak ragu-ragu lagi, memang orang itulah Maiso Jenar. Meskipun ruang itu sudah semakin suram, namun garis-garis wajah itu sudah sangat dikenalnya. Aryo, tiba-tiba ia mendengar gurunya berkata, "Meskipun tingkat ilmunya masih agak mengecewakan, tapi pada saat ini aku sudah menganggap cukup.
Kau sudah dapat melayani Putut Karangtunggal meskipun belum seimbang benar. Dan barangkali jarak yang ada di antara kau berdua tidak semakin pendek, bahkan akan menjadi semakin jauh karena Putut itu bukanlah anak-anak sewajarnya. Apa yang kau pertunjukkan pada saat terakhir tadi telah menunjukkan kemajuan yang besar selama kau berada di dalam ruangan ini. Karena itu sebentar lagi kau boleh mengikuti aku keluar dari ruangan ini. Mendengar kata-kata gurunya, Aryo menjadi gembira sekali. Kegembiraan yang hampir tak dapat tertahankan sehingga hampir-hampir saja ia menjerit kegirangan. Tapi segera ia berusaha sekuat tenaga untuk menahannya. Ia tidak tahu apakah hal yang demikian itu akan dibenarkan oleh gurunya. Karena itulah maka yang terpancar kemudian hanyalah nyala di matanya, bahkan mata itu kemudian menjadi basah. Dan hampir saja Aryo Saloka yang telah mampu memecahkan batu sebesar kepalanya itu menangis. Untunglah bahwa ruang itu telah menjadi semakin gelap, sehingga Maesa Jenar tidak lagi melihat mata itu, tidak lagi melihat air yang membara di mata muridnya. Sebab apabila mata yang sayu itu dilihatnya menjadi basah, mungkin Maesa Jenar tidak lagi dapat menahan perasaannya. Perasaan seorang guru, ya bahkan hampir seperti perasaan seorang bapak terhadap anak tunggalnya yang selama ini dibawanya merantau untuk menyelamatkan diri dari usaha-usaha untuk membinasakannya. Sekarang Maesa Jenar melihat kemungkinan menjadi lain. Anak itu sekarang sudah dapat menjaga diri sendiri serta mempunyai bekal yang cukup buat masa depannya.